para pembicara satu dari tim Pro waktu. Baik, terima kasih moderator, yang terhormat para dewan juri, yang saya kagumi. Lawan debat kami dan teman-teman sekalian, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Honoris Abatan, saya dari Universitas Timur, Prodi Bahasa Inggris. Teman saya pembicara kedua, saya sebagai pembicara pertama. Teman saya pembicara kedua dari Timur, Prodi Biologi. Sama juga pembicara ketiga dari Timur, Prodi Biologi. Nah, terima kasih. Tema kita adalah legitimasi minuman beralkohol, dalam hal ini Sofia. Ada beberapa alasan yang mendasari kami mengapa kami mendukung disahkannya minuman Sofia menjadi salah satu minuman tradisional NTT. Yang pertama, dengan legitimasi minuman ini, maka pemerintah membuka peluang kepada masyarakat NTT untuk kembali memanfaatkan kearifan lokal yang telah diturunkan turun-temurun, yang berdaya ekonomi tinggi untuk dimanfaatkan menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat NTT, dan tetap berada di bawah naungan pemerintah sehingga kualitas dan higienitas dari minuman itu sendiri bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, hal ini memicu aktivitas ekonomi di masyarakat NTT semakin tinggi. Artinya bahwa dengan memanfaatkan petani atau penyuling minuman tradisional ini sebagai pemasok utama dalam pembuatan minuman ini, maka dengan demikian maka perputaran ekonomi di masyarakat NTT akan semakin meningkat. Yang ketiga, kita bisa menjadikan minuman Sofia sebagai salah satu ikon pariwisata di daerah NTT. Mengapa Australia memiliki wine? Dan itu sangat terkenal. Dan ini saatnya kita NTT menunjukkan kepada dunia, bukan hanya kepada masyarakat NTT, tetapi mempromosikan NTT dengan minuman Sofia. Karena hanya ada di NTT. Dan itu akan menarik para wisata, menarik para turis untuk datang untuk mencoba atmosfer dari bagaimana rasa dari minuman itu sendiri. Yang ketiga, dengan legalnya minuman ini, maka bisa mengurangi angka kematian atau angka kematian dari penggunaan ini, karena tetap di bawah naungan pemerintah. Jadi pemerintah bisa membatasi jumlah produksi dan tempat-tempat di mana yang harus dijual. Dan yang terakhir perlu ditekankan bahwa minuman Sofia diciptakan atau dilegalkan oleh pemerintah NTT bukan untuk menghancurkan masa depan remaja-remaja NTT, karena ini menjadi stigma yang buruk. Karena minuman ini diciptakan untuk meningkatkan ekonomi itu sendiri. Jika itu menghancurkan, maka jangan dikonsumsi. Karena tujuan utama dari legalisasi minum ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat NTT. Sekian dan terima kasih. Sekarang 1 menit 43 detik pas. Baik, kesempatan berikut diberikan kepada pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dan teman-teman saya pada hari ini bertindak sebagai tim kontra. Saya berlaku sebagai pembicara pertama atas nama Dini. Di sebelah kiri saya yang berlaku sebagai pembicara kedua teman saya Landor, dan di sebelahnya terdapat teman saya saudari Yudit yang bertindak sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Dengan mosi perdebatan kita pada malam hari ini, legitimasi minuman beralkohol di NTT, terkhususnya Sofia. Perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, Bung Firly Skodat, Victor Skodat sebagai gubernur NTT sendiri yang mewakili pemerintah NTT bekerjasama dengan pihak pendana telah mencetuskan atau meluncurkan sebuah minuman lokal dari NTT sendiri yang diberi nama Sofia atau Sofia. Dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa pemerintah tidak jerah dalam melihat hal-hal yang terjadi pada masyarakat NTT itu sendiri. Kita bisa temukan berbagai dampak buruk yang
yang disebabkan dari miras bagi masyarakat NTT itu sendiri. Biasanya dari dampak dari miras sering terdapat kecelakaan, kematian, serta kejatuhan oleh pengguna dari atau peminum dari minuman keras itu sendiri. Selain itu, terdapat dampak negatif yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam kehidupan kita sendiri. Di sini saya bisa sebutkan, kita tinjau dari aspek psikologi masyarakat. Dapat menyebabkan pola pikir masyarakat itu sendiri berubah akibat terlalu mengkonsumsi minuman keras yang disebut sofia. Yang kedua, kita lihat dari aspek lingkungan. Lingkungan sendiri sering terdapat perkelahian atau kerusuhan yang disebabkan dari pengkonsumsian minuman keras. Yang ketiga, kita lihat dari aspek kesehatan. Berdasarkan hasil dari medis, manusia setiap harinya hanya boleh mengkonsumsi 7% alkohol bagi tubuhnya. Dan yang berikut kita tinjau dari sisi ekonomi. Di sini menurut kami, pemerintah tidak memandang secara keseluruhan tingkat ekonomi yang berada di NTT itu sendiri. Kita ketahui bahwa di NTT tingkat penganggurannya tinggi, dan hal ini tidak semuanya termasuk dalam bidang minuman keras atau yang dicetuskan oleh pemerintah sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa pengangguran di NTT itu sendiri memang tinggi dan tidak ada sangkut pautnya dengan program yang pemerintah cetuskan. Baik, saya kembalikan. Masih ada waktu. Kita berikan aplaus kepada Brotiu. Masuk pada tahap berikut. Kesempatan pertama diberikan kepada kelompok pro untuk memberikan penjelasan argumen terhadap argumen dari kelompok kontra. 5 menit diberikan kepada Saya jauh dari informasi dan kalau saudara saya yang kontra segala jadi semua. Di sini saya menunjuk kita harus ahli mengatakan berkata jika dalam suatu negara banyak peraturan makanya yang ada saja walau pada negara tersebut. Kembali saya mengatakan bahwa budaya adalah karakter bangsa di mana diatur dalam sila Pancasila kita. Di antara sila kedua dengan sila kedua. Dan berbicara budaya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007, yaitu tentang kemajuan budaya nasional. Kenapa saya mengatakan terlebih dulu saya mengatakan budaya? Karena kita ketahui bersama masyarakat NTT, sofia adalah budaya yang turun-temurun telah dikenal untuk urusan adat dan lain sebagainya dalam kehidupan bermasyarakat di provinsi. Yang kedua, alasan yang kedua menjadi dasar apa yang dikatakan oleh saudara saya dari kontra mengatakan bahwa dari segi ekonomi kita melihat bahwa itu merupakan hak haknya sebagai silakan. Oke, baik. Saudara mengatakan tentang budaya. Memang kita manusia adalah manusia berbudaya. Namun saudara mau perhatikan bagaimana efek dari miras ini tersebut. Banyak terjadi kekacauan dan kecelakaan karena miras. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Kita yang kedua adalah ekonomi. Nah, saya katakan sofia adalah mata pencarian bagi sebagian masyarakat NTT. Kenyataannya mengatakan bahwa sebagian masyarakat NTT bermata pencariannya adalah menulis dua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan mungkin di Keva Manado, tepatnya di tempat tinggal kami, itu masih kurang wartawan sehingga waktu wisudawan Unimor tahun lalu atau beberapa tahun lalu itu ada interupsi, ada seorang anak yang wisuda dan dalam acaranya mengatakan bahwa orang tuanya itu menyekolahkannya hanya dengan
bermata pencarian sebagai penanggung jawab. Dan dalam bermata pencarian berbicara ekonomi itu diatur dalam hak dan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia, diatur dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, pekerjaan yang layak untuk mensejahterakan kehidupannya. Dan kita datang lagi kepada kesehatan yang dikatakan oleh saudara Nondra tadi, bahwa ketika mengkonsumsi alkohol itu kita berbicara legitimasi alkohol di sini. Kita tidak berbicara konsumsi alkohol di sini. Artinya ini suatu kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimana yang kita ketahui menurut kebijakan dalam mengambil satu kebijakan ada 3 hal. Yang pertama prospektif, deskriptif, dan integratif. Tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan itu melalui 3 ciri tersebut. Prospektif adalah kebijakan yang diambil tapi sudah memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Deskriptif itu menuju kepada lebih mendeskripsikan tentang masalah-masalah yang akan timbul jika kebijakan itu dibuat. Nah, ini adalah kebijakan pemerintah provinsi NTT yang tentunya sudah melalui tahapan ini. Sehingga dengan sekali lagi saya mengatakan dari kelompok kami sangat mendukung debat kita pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Bisa ada waktu? Pas. Kesempatan berikut saya berikan kepada pembicara dari kelompok Nondra. Yang menit dimulai sekarang. Oke, baik, terima kasih yang terhormat Dewan Juri, lawan debat yang kami segani serta sivitas akademik yang kami cintai. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra, tentunya kami menolak dengan adanya legitimasi minuman beralkohol di Nusa Tenggara Timur. Alasan kami menolak itu ditinjau dari berbagai aspek. Data statistik di tahun 2018 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di NTT terendah ketiga setelah Papua dan Papua Barat. Artinya apa? Pemerintah mencoba melegalkan miras, tapi dia tidak memperhatikan sumber daya manusia. Apakah dengan sebotol Sofia dapat memajukan Nusa Tenggara Timur sementara indeks pembangunan manusia kita masih sangat rendah? Selanjutnya, data yang berikut bahwa NTT menjadi provinsi kedua dengan konsumsi alkohol terbanyak di Indonesia. Dan celakanya, mohon maaf ditolak. Dan celakanya, survei ini atau data ini didapatkan 2018 sebelum legitimasi minuman tersebut. Artinya bahwa apa? Ketika adanya legitimasi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa konsumsi minuman beralkohol di Nusa Tenggara Timur akan semakin tinggi. Baik, terima kasih. Dari tim saya melihat dari tim kontra selalu memiliki soal efek buruk dari Sofia. Tapi lihatlah, ini adalah salah satu solusi yang digunakan pemerintah untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi jangan hanya dilihat dari efek samping, tetapi perlu dilihat sisi positif dari bagaimana Sofia itu dilegalkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Oke, baik, terima kasih Dewan Juri yang kami hormati serta lawan debat yang kami segani. Saudara hanya mementingkan ekonomi, tetapi saudara tidak mementingkan indeks pembangunan manusia kita. Bagaimana kita maju sementara sumber daya manusia kita masih saja rendah? Selanjutnya, data dari Kapolres NTU mengatakan bahwa tingkat kecelakaan di wilayah tersebut 60% disebabkan oleh karena miras. Dan selanjutnya, ketika adanya legitimasi tersebut, maka akan Baik, terima kasih. Di sini sebagai indeks pembangunan antara hubungan ekonomi dengan pendidikan merupakan salah satu hubungan untuk melakukan indeks pembangunan. Tidak bercermin kepada pola masyarakat NTT yang bermata pencarian sebagainya adalah menghidupkan sebagai mata pencarian untuk masyarakat. Oke, baik, terima kasih.
Yang perlu saya tekankan di sini adalah sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia kita masih saja sangat lemah, namun pemerintah hanya mementingkan ekonomi. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan legitimasi atau kontrolan terhadap Sophia akan menimbulkan sebuah kebiasaan masyarakat untuk mengoplos minuman alkohol. Saudara bayangkan, harga satu botol Sophia 1 juta. Daripada mereka mengeluarkan 1 juta untuk membeli Sophia, dia lebih memilih untuk mengoplos selain sudah murah bagian dan memabukkan. Selanjutnya, kami dari tim kontra tetap menolak dengan adanya legitimasi tersebut karena jika ditinjau dari segi sosial, keberadaan miras sangat meresahkan. Terjadi kekacauan yang disebabkan oleh miras. Bagaimana NTT mau maju jika hanya dengan sebotol Sophia? Sementara indeks pembangunan manusia kita masih saja lemah dan tingkat kemiskinan dan pengangguran kita masih sangat lemah. Untuk itu, kami dari tim kontra bersikukuh untuk tetap menolak adanya legitimasi karena dengan adanya legitimasi tersebut membuat kecanduan masyarakat untuk mengoplos minuman keras ketimbang membeli Sophia dengan harga yang cukup mahal. Mungkin dari kami sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada ini. Baik, pada babak berikut, babak ketiga, kita memberikan kesempatan kepada tim pro untuk menyampaikan penjelasan argumentasinya. Waktu 5 menit mulai dari sekarang. Baik, selamat malam kita semua yang kami hormati para dewan dan yang kami segani para teman-teman atau rekan-rekan lawan kami dalam pendekatan malam ini tentang legitimasi minuman beralkohol di NTT. Yang pertama, menurut kenapa kami mengizinkan pemerintah NTT untuk melegalkan minuman alkohol di NTT? Karena kita bukan hanya melihat dari sisi buruknya dari pemerintah, sisi buruk dari efek dari alkohol tersebut, tetapi kita harus melihat bahwa akibat dari minuman alkohol tersebut bisa menyebabkan keracunan atau kesehatan dalam tubuh kita sendiri. Karena yang di sini, yang pemerintah di sini melalui hasil riset dari yang lab Undara dari Universitas Undara kerjasama dengan pemerintah NTT yang melakukan riset mengenai alkohol yang dilegalkan oleh yang selama ini kita konsumsi. Itu alkohol yang dikonsumsi itu mengandung 2 macam bahan kimia. Yang pertama metanol dan yang etanol. Nah, bahan metanol ini yang merusak organ dalam tubuh kita, sehingga pemerintah melegalkan ini dengan menghilangkan atau melakukan pemurnian dengan menghilangkan metanol dan menggunakan alkohol, sehingga etanol yang dikonsumsi oleh kita dapat tidak ada efek dari yang untuk tidak ada pengaruh dalam tubuh kita. Oke. Mohon izin. Alkohol merupakan satu senyawa untuk memabukkan setiap manusia. Saya kembalikan. Karena yang tadi Anda bicarakan hanya ada alkohol. Justru alkohol itu bisa memabukkan manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dalam alkohol tersebut dia mengandung 2 unsur, yaitu etanol sama metanol. Dalam riset yang dilakukan oleh Undara yang bekerjasama dengan pemerintah NTT, itu minuman alkohol yang selama ini beredar di NTT ini mengandung terdiri dari etanol sama metanol, sehingga yang memberi dampak paling buruk itu adalah metanol. Sehingga untuk melakukan pemerintah bekerjasama untuk melakukan pemurnian di labnya Universitas Nusa Tenggara untuk menghilangkan metanol dan menggunakan alkohol. Kemudian di sini untuk pembangunan dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi kita melihat bahwa selama ini kita tertinggal, artinya kita tertinggal. Kemudian kita tertinggal karena apa? Karena dari pemerintah sendiri kita belum memiliki industri lokal, sehingga pemerintah NTT melakukan. Ya, silakan. Saudara mengatakan bahwa NTT tertinggal. NTT tertinggal karena sumber daya manusia kita masih lemah.
tingkatkan SDM, baru menunjukkan Sophia. Ya, oke. Entitas ketiga karena sumber daya manusia masih lemah. Ya, itu karena akibat dari penggunaan konsumsi alkohol yang selama ini kita beredar di NTT itu tidak pernah kenal batas umur. Sedangkan yang dilegalkan oleh pemerintah di sini dia melakukan untuk menekan tergiring. Dia melakukan Tidak boleh tergiring. mana yang harus minum konsumsi Bukan alkohol, spekulasi. mana pemerintah di sini melakukan mana yang harus usia pada umur berapa yang Tidak boleh tergiring. konsumsi alkohol dan pada umur berapa yang tidak boleh konsumsi alkohol. Artinya kemudian di sini dia melakukan patokan harga dan dengan Ini kalau giring masuk habis. kemudian dia mengurangi kadar alkohol seperti yang tadi melakukan riset bersama Unggara tadi. Kemudian dia memberikan segel yang resmi. Dia memberikan segel yang resmi sehingga bisa dicarikan sebagai sebuah ikon pariwisata di NTT sehingga dapat menarik pariwisata yang dari luar bisa masuk ke NTT dengan adanya ikon pariwisata yaitu dalam hal ini Sophia tadi. Masih ada waktu? Bicara 3 masih ada waktu? Pas. Baik, kesempatan berikut saya berikan para pembicara 3 dari tim kontra untuk melakukan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Dengan budaya yang saya hormati, lawan kelas yang saya sangat dan aktivitas ini yang saya sangat hormati. Berbicara soal musik perdebatan pada malam hari ini, saya mengambil dari beberapa aspek budaya, aspek fisiologi, aspek lingkungan, dan aspek kesehatan. Aspek budaya, tim pro mengatakan dengan adanya legitimasi minuman beralkohol dapat meningkatkan perekonomian dan meningkatkan implementasi budaya kita. Justru saya memberikan pencerahan buat tim pro bahwa NTT memiliki 3 pulau besar, yaitu Pulau Sumba, Pulau Flores, dan Pulau Timor. Dengan masing-masingnya memiliki pariwisata yang lebih menonjol, istilahnya lebih baik pemerintah mengangkat atau lebih mengolah potensi-potensi yang sudah hadir. Lebih baik pemerintah memikirkan para pariwisata yang ada. Baik. Di sini saudara mengatakan bahwa sumber daya manusia. Yang tadi kembali saya katakan bahwa yang namanya kebijakan sudah melalui prospektif, deskriptif, dan integratif. Itu telah dilalui oleh pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melegalisasikan alkohol di provinsi ini. Saya kembali. Baik, terima kasih. Negara kita merupakan negara yang demokrasi, di mana semua aspirasi masyarakat dapat diterima oleh pemerintah. Bukan berarti pemerintah melakukan pendapat, tetapi pemerintah tidak. Oke, baik. Terima kasih. Saudara kembali mengatakan bahwa kebijakan pemerintah. Yang ingin saya tanyakan, dasar dari statement saudara katakan adalah apa sehingga saudara mengatakan statement tersebut? Terima kasih. Saya tolong menjelaskan. Baik, terima kasih. Menurut data Senturi Indonesia Police Studi, setidaknya ada 800 orang yang meninggal karena kematian yang disebabkan oleh miras. Hal ini yang menurut data itu, dengan melegalkan minuman keras, generasi muda kita akan cenderung terlibat atau terkonsumsi atau terkontaminasi dengan pola pemikiran yang sudah tertinggal. Menurut kami tim kontra, pemerintah hanya berpikir soal ekonomi. Yang kami curigai di sini bahwa pemerintah sedang bermain bisnis dalam sini. Supaya kita ketahui, permainan bisnis di area pemerintah, area besar itu hanya mementingkan keuntungan dan kerugian. Bagaimana dapat membagi secara merata antara penyuling dan pendistribusi
kalau pelegalan itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat NTT, pemerintah NTT sendiri menumbangkan kita untuk terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam. Dan kami dari tim pro tidak ingin, tim kontra tidak ingin hal itu terjadi. Kami sangat mengapresiasi generasi muda kita yang sedang bertumbuh sekarang ini. Jadi kami tim kontra menolak secara keras adanya pelegalan minuman beralkohol khusus Sophia di NTT ini. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada Prodi. Kita masuk pada babak terakhir, yakni closing statement. Kita memberikan kesempatan kepada pembicara 1 atau 2 dari kelompok pro untuk menyampaikan closing statement. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Solusi dan kesimpulan dari tim kami. Yang kami katakan seperti saya katakan di awal bahwa minuman Sophia dilegalkan bukan untuk menghancurkan masa depan generasi muda NTT. Minuman Sophia dilegalkan untuk sebagai salah satu cara pemerintah untuk menstimulus aktivitas ekonomi masyarakat NTT untuk semakin meningkat. Dan yang kedua, selain komodo, kita bisa menggunakan Sophia sebagai salah satu ikon pariwisata yang bisa menarik banyak turis untuk datang ke NTT. Selain untuk melihat komodo yang memang hanya di NTT, tetapi juga untuk mencoba minuman Sophia yang yaitu minuman tradisional yang hanya ada di NTT. Dan untuk soal akibat, setiap produk pasti ada akibatnya jika dikonsumsi berlebihan. Maka mengapa pemerintah melegalkan ini? Dengan melegalkan minuman ini, maka pemerintah dengan lebih mudah untuk mengontrol produksi dan di tempat mana harus dijual, dan batasan usia untuk mengonsumsi di atas 21 tahun. Perlu diingat. Sekian dan terima kasih. Saya waktu. Dari kesempatan berikut saya memberikan kesempatan kepada pembicara 1 atau 2 dari kelompok kontra. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih Dewan Juri yang kami hormati, lawan debat yang kami segani, serta seluruh sivitas akademi yang saya cintai. Sophia merupakan sebuah program unggulan dari Bapak Gubernur. Sebuah program unggulan namun tidak memikirkan bagaimana akibat dan efek yang akan terjadi. Perlu kita ketahui bersama bahwa potensi di Nusa Tenggara Timur ini masih sangat banyak. Bukan hanya Sophia dan atau minuman-minuman keras yang perlu untuk ditingkatkan. Masih banyak potensi lokal seperti kain tenun yang perlu kita tingkatkan. Kita sadari bahwa potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sangat banyak, namun indeks pembangunan manusia kita sangat lemah. Untuk itu kami dari tim kontra dengan tegas menolak adanya legitimasi karena dengan adanya legitimasi tersebut justru membawa NTT ke dalam jurang. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama bahwa dengan adanya legitimasi tersebut justru memicu anak-anak muda untuk mengoplos minuman. Karena apa? Karena pemerintah hanya melakukan fungsi pengontrolan penjualan, namun tidak mengontrol bagaimana oknum-oknum di luar bermain miras. Perlu kita ketahui bahwa selama ini banyak generasi muda kita yang terjebak dalam miras. Untuk itu kami dari tim kontra secara tegas menolak dengan adanya legitimasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, dengan demikian perdebatan kita yang mempertemukan Unimor Keva dan Teknik 1 Unira di promosi legitimasi minuman beralkohol di NTT khususnya Sophia
Siap. Selesai. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Kesempatan berikut saya memberikan kesempatan kepada para dewan juri untuk memberikan dokumen. Baik, menarik sekali debat antara humor dan teknik. Saya sampaikan kebetulan ada pro di situ karena di sana ada TNI ya. Ada kewenangan di sana. Saya cerita sedikit mengenai pengalaman negara-negara ya. Di Jepang itu ada sake ya, minuman beralkohol yang dibuat dari beras. Kalau di Amerika ada berbagai wine, itu pula di Eropa. Di Bali, jalan negara itu ada brem. Dan di semua negara itu pemakaian alkohol diatur secara hukum. Jadi statusnya legal secara hukum. Saya ingin membedakan baik malam ini penggunaan istilah sedikit rancu ya. Kita menggunakan istilah legitimasi dan legalisasi. Sesungguhnya yang diperdebatkan malam ini legalisasi bukan legitimasi. Legalisasi artinya membuat sesuatu yang belum sah secara hukum menjadi sah secara hukum. Legitimasi artinya membuat sesuatu yang tidak berterima secara sosial budaya menjadi berterima secara sosial budaya. Ya, itu beda, dua perkara yang beda. Yang kita persoalkan malam hari ini adalah legalisasi bukan legitimasi. Baik. Di Amerika misalnya orang yang membeli minuman beralkohol harus menggunakan KTP. Yang kedua, pengangguran itu diberi kartu belanja, boleh beli roti, daging dan lain sebagainya, tapi tidak boleh membeli minuman beralkohol. Di Jepang hal yang sama terjadi. Jadi misalnya kalau terjadi ada pengendara yang ugal-ugalan, polisi menyetop kendaraannya dan suruh dia buka mulut, silakan keluarkan napas dan diukur berapa kadar alkohol dalam tubuh. Kalau melewati ambang batas dia menyalahi hukum. Kira-kira gitu. Jadi intinya ialah bahwa di banyak negara pemakaian alkohol itu diberlakukan secara hukum. Soalnya sekarang bagaimana mengaturnya agar dia tidak menyusahkan masyarakat, ya. Jadi seperti praktek-praktek tadi. Baik, jadi entah pro entah kontra, yang penting adalah masyarakat mesti diselamatkan. Bagaimana cara terserah pemerintah. Mengapa alkohol boleh naik ke pesawat? Karena dilabel dengan benar, ya, dilabel dengan benar. Tadi ada sebuah istilah yang tidak dielaborasi ya, IPM, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Itu ada tiga indikator. Yang pertama belajar ilmu per bulan, jumlah tahun yang diselesaikan di sekolah formal, dan usia harapan. Sesungguhnya kalau ingin membela masyarakat Indonesia dari segi IPM, Anda mesti mengelaborasi indikator-indikator dalam IPM. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Yang pertama psikologi untuk menentukan berdasarkan pengalaman. Tadi Jovi masih merasa ketika berdebat sepertinya ini sangat penting.
tapi ini pertandingan adu ide. Jadi pengalaman ini untuk NTT, pengalaman